Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pelajaran IPA kelas 8. Ya, di sini eh, mungkin pertemuan pertama kita karena waktu kelas 7 kalian tidak belajar bersama Ibu. Jadi untuk kelas 8 kalian belajar bersama Ibu. Nah, kalau yang belum kenal, jadi nama Ibu Rodiatul Hasanah. Mungkin kalian sudah pernah lihat di sekolah. Nah, untuk perkenalan nanti bisa kalau kita ketemu langsung kalau belum pernah lihat ya. Tapi nggak pernah lihat karena kalian sudah hampir 1 tahun di sekolah. Oke. Jadi ini pertemuan pertama kita di semester ini ya. Jadi materi pertama yang kita pelajari adalah konsep gerak. Silakan kalian buka buku paket kalian yang sudah dipinjam. Silakan dibuka di halaman 4 ya. Nah, di sini kita belajar tentang konsep gerak. Oke, sekarang langsung masuk ke materinya. Juga dipersiapkan alat tulis apa saja, boleh pulpen, pensil dan lain-lain. Nanti silakan kalau ada yang perlu dicatat silakan dicatat. Nanti di akhir pelajaran kalian harus punya resume karena hari ini Ibu minta kalian untuk mengumpul resumenya atau rangkuman materi apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi, apa yang kita bahas di gerak ini pertama yaitu benda bisa dikatakan bergerak jika dia mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi misalnya acuan kalian sekarang adalah di kamar. Nah, kalian dikatakan bergerak kalau kalian berpindah tempat atau berubah posisi dari kamar ke misalnya ke toilet atau misalnya ke meja makan atau ke dapur, yaitu namanya bergerak. Oke, misalnya di sini Ibu kasih ilustrasi nih pergerakan mobil dari satu titik ya. Jadi dia mobilnya bergerak dari satu titik. Oke. Nah, untuk materi yang tentang gerak silahkan kalian baca dari halaman 4 sampai halaman 9 ya. Silahkan kalian baca individu, kemudian nanti ada waktunya diskusi, silahkan kalian tanyakan apa yang perlu ditanyakan ya. Oke, jadi kalau dari garis besar yang dari halaman 4 sampai halaman 9 tadi, di situ alat untuk mengukur gerak atau kelajuan. Di situ ada speedometer. Kalau kalian pernah lihat motor, di depan ada yang menunjukkan angka. Nah, itu namanya speedometer ya. Oke, kemudian sekarang masuk ke halaman 10. Ini materinya tentang gaya. Nah, ini gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya ini bisa merubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya, kalian tahu plastisin atau malam yang seperti lilin itu yang biasa dibentuk-bentuk. Nah, itu kalian bisa merubah bentuk plastisin itu dengan gaya ya. Gaya tekan kalian. Kalian tekan, kalian bentuk sampai dia berbentuk apa yang kalian mau. Oke. Gaya ini terbagi menjadi dua ya. Di situ ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang pertama, kita bahas gaya sentuh. Nah, gaya sentuh itu yang pertama adalah gaya otot. Jadi, gaya otot itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Ya, misalnya gaya otot lengan kalian. Nah, misalnya ini contohnya seperti ini. Kalau orang menarik panah, yaitu ada yang terjadi adalah gaya otot. Gaya ototnya di mana? Ya, di lengan. Pokoknya di bagian tangannya ya. Oke, untuk yang lainnya silakan kalian pikir sendiri apa contoh dari gaya otot ya. Oke, yang kedua di situ ada gaya gesek ya. Jadi gaya gesek ini adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan ya. Jadi gaya gesek ini harus terjadi pada dua buah benda. Oke, contohnya ini misalnya kalau kalian menggeser meja atau menggeser kursi atau menggeser lemari. Nah, itu adalah contoh dari gaya gesek. Dua bendanya apa? Jadi ada permukaan mejanya yang pertama dan yang kedua adalah lantainya. Itu jadi ada dua
permukaan yang saling bergesek. Nah, sekarang yang gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu pertama adalah gaya magnet. Ya, semua tahu magnet kan? Jadi tidak perlu dikenakan ke bendanya. Benda itu bisa mengalami tarikan tanpa ada sentuhan. Ya, misalnya seperti ini. Coba kalau misalnya belum pernah lihat magnet, silakan dicoba sendiri. Ya, itu dilihat ada magnet, kemudian ada benda tanpa disentuhkan, dia dapat gaya. Oke, yang terakhir adalah gaya gravitasi. Nah, ini gaya gravitasi kalian pasti sudah tahu semua ya. Jadi ada yang pernah lihat mangga jatuh, tiba-tiba kalian duduk di bawah pohon, tiba-tiba ada mangga jatuh, ada yang narik. Nah, itu namanya adalah gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, ini misalnya, jadi ada buah yang jatuh dari pohonnya, itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Oke. Nah, gaya ini termasuk besaran turunan ya, karena satuannya diturunkan dari besaran pokok, yaitu massa, panjang, dan waktu. Satuannya adalah Newton. Oke, selanjutnya kita bahas hukum Newton. Nah, silakan dibuka halaman 11. Nah, di situ ada hukum 1 Newton. Nah, sekarang kita bahas duluan adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini nama lainnya adalah hukum inersia atau hukum kemalasan, atau maksudnya kemalasan itu adalah benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Jadi bunyi hukum Newton, silakan kalian ingat. Jadi bunyinya adalah benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak selama tidak dikenai gaya. Nah, mungkin kalau kalian membaca bunyi hukumnya agak bingung ya, sekarang ibu contohkan aja. Ini misalnya kalau ada yang pernah naik bis, nah itu di situ, nah lihat digambarkan ada bis yang tiba-tiba berhenti. Ya, dia melaju tiba-tiba berhenti, kemudian orang tersebut akan mempertahankan keadaannya, ya. Nah, dia akan maju atau termaju ke depan. Jadi dia fungsinya untuk mempertahankan keadaan awalnya. Jadi kalau dia tidak memajukan sebagian badannya, dia akan terjerungkup atau terjungkal, ya. Itulah yang dinamakan dengan hukum inersia. Atau misalnya kalian pernah naik motor, digonceng, kemudian tiba-tiba teman kalian di depan akan mengerem mendadak. Nah, kalian akan termaju ya badan kalian. Nah, itu merupakan salah satu contoh hukum inersia. Nah, pemanfaatan hukum inersia ini contohnya adalah pada sabuk pengaman di mobil ya. Pernah naik mobil, di situ ada sabuk pengaman. Jadi sabuk pengaman itu dibuat bukan untuk aksesoris saja. Jadi fungsinya untuk menahan ya, ini menahan tubuh kalian supaya tidak bergerak dari tempatnya. Berbahaya kalau misalnya kalian naik mobil tiba-tiba direm, kemudian kalian tidak pakai sabuk pengaman, kalian akan terlempar ke depan. Nah, itu yang paling banyak membuat orang meninggal karena kecelakaan ya, karena itu. Oke. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Jadi persamaan ini dibaca sigma F sama dengan 0 ya. Oke. Sampai sini paham ya untuk hukum Newton. Silahkan kalian review atau baca kembali di halaman 11 sampai halaman 13. Oke. Nah, sekarang kita hukum Newton yang kedua. Oke, silakan sambil relax, sambil ditulis apa yang perlu ditulis. Jangan lupa, karena nanti ibu akan minta apa yang sudah kalian dapat hari ini, ya. Nah, untuk hukum 2 Newton, bunyinya adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini panjang sekali. Jadi intinya seperti ini. Jadi misalnya di situ kalian ada lihat ada mobil. Nah, yang satu tanpa muatan dan yang satu dengan muatan. Nah, mobil manakah yang kira-kira lebih mudah ditarik? Ya, tentu yang muatannya sedikit ya, dengan gaya yang sama ya. Jadi misalnya seseorang menarik mobil, yang satu mobil tanpa muatan, yang satu mobil dengan muatan. Nah, itu akan lebih mudah ditarik adalah mobil yang
tanpa muatan, ya. Oke, contoh persamaannya adalah seperti ini ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Jadi setiap percepatan benda itu berbanding dengan resultan gaya atau gaya yang bekerja dan massa bendanya. Ini gambaran contoh lagi. Ini misalnya di situ ada gambar A dengan gambar B. Di situ ada orang yang sama dengan gaya yang sama mendorong mobil yang massanya berbeda. Untuk yang gambar A dia mendorong mobil yang beratnya 700 kg. Untuk mobil B beratnya 2600 kg. Kira-kira manakah yang lebih tinggi percepatannya, ya? Manakah yang lebih cepat sampai? Tentu yang A, karena masanya dia lebih kecil. Oke. Sekarang adalah hukum 3 Newton. Bunyinya seperti ini, ada hukum aksi reaksi ya namanya. Kalau hukum 3 Newton ini silakan kalian boleh baca sendiri. Nah, itu jadi dia benda satu aksi, benda keduanya akan menghasilkan reaksi yang arahnya berlawanan, ya. Ini misalnya kalian ada tembok kalian dorong. Nah, kalian berikan aksi itu adalah dorongan kalian. Mohon maaf Ibu. Jadi aksinya adalah dorongan. Oh ya betul ya, dorongan kalian ya. Kemudian reaksinya adalah dari temboknya. Jadi temboknya tidak akan bergerak karena gaya yang kalian berikan ke tembok itu sama besarnya dengan gaya yang diberikan tembok ke kalian. Ya, jadi berlawanan ya. Kalian mendorong ke arah tembok, tembok mendorong ke arah kalian. Oke. Kemudian ini roket ya, misalnya roket. Ya, kalian pernah lihat roket kan? Jadi roket itu bisa terbang ke atas karena ada semburan gas yang ada di bawah yang ada apinya. Nah, itu semakin kuat semburan gasnya, roketnya, maka semakin cepat terdorong ke atas. Itu adalah salah satu contoh penerapan hukum 3 Newton. Nah, ini persamaannya ya. Hukum 3 Newton itu kalau dituliskan dalam bentuk rumus adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Maksudnya di situ ada tanda negatifnya karena dia arahnya berlawanan ya. Nah, contoh lainnya ini misalnya ya, orang mendayung, pernah mendayung ya. Jadi dia kemana aksinya? Nah, dia aksinya ke belakang, akan mendapat reaksi ke depan dari mana? Ya, dari arus airnya. Jadi ada dua, yang pertama dayungnya, kemudian ada si airnya. Contoh lainnya itu misalnya burung terbang itu juga contoh penerapan hukum 3 Newton. Atau yang lebih mudah, kalian mungkin semua pernah, itu adalah berenang ya. Jadi aksi kalian adalah menggerakkan tangan kalian supaya maju ke depan, itu aksinya. Reaksinya kalian akan terdorong ke depan. Oke, jadi silakan kalian rangkum, kalian resum apa yang perlu diresum. Kemudian nanti kalian kirimkan ke Ibu, nanti Ibu kirimkan linknya bagaimana cara mengirimkannya. Materi-materi ini hanya sebagian yang Ibu sampaikan. Silakan kalian cari referensi lain, boleh dari Google, boleh dari buku-buku apapun yang ada di sekitar kalian yang berhubungan dengan materi ini. Oke, demikian penyampaian Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.